perusahaan atau dia bekerja di perusahaan, misalnya untuk bagaimana dia mengembangkan perusahaan, itu ya bisa aja sekiranya belajar strategi. Oh, berarti mengikut dari sekarang posisinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, semoga sehat selalu. Dan di episode kali ini akhirnya kita lanjutkan untuk Fakultas Pascasarjana. Dan sekarang saya ditemani oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen, Ibu Anti. Halo Ibu Anti. Halo Kakak Ica. Aduh, saya senang sekali kalau dapat narasumber yang lebih happy daripada saya. Iya dong, harus begitu. Iya, betul. Semangat. Nah, ngomongin manajemen, untuk di Unifa sendiri ini ada berapa konsentrasi? Untuk prodi Magister Manajemen, konsentrasi di Pascasarjana itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah konsentrasi strategi organisasi bisnis. Strategi organisasi bisnis. Nah, kemudian yang kedua adalah konsentrasi strategi organisasi nirlaba atau publik. Ya, dari kedua konsentrasi ini, yang sejauh ini yang paling banyak diminati? Sebenarnya waktu awal masuk kan tidak ada langsung peminatan begitu. Cuman betul. Pada saat wawancara biasanya kami dari prodi menanyakan kepada calon mahasiswanya kira-kira nanti tertariknya kemana. Nah, setelah di semester 3 itu baru ada peminatannya. Iya, peminatannya maksudnya mata kuliah pilihannya itu ditawarkan di semester 3. Jadi kita jadi tahu mahasiswanya ini maunya ke ke konsentrasi yang mana? Organisasi bisnis atau dia ke konsentrasi organisasi publik. Nah, kalau misalkan melihat dari mahasiswanya, cenderung banyak pekerja atau fresh graduate? Sebenarnya banyakan yang pekerja ya, karena kalau kita bicara strategi itu sebenarnya mengembangkan bagaimana seorang manajer itu bisa punya visi ke depan, membuat strategi untuk mengembangkan institusinya. Jadi sebenarnya lebih banyak ke pekerja. Namun kan kita tahu sendiri ya bahwa mahasiswa yang muda-muda pun sekarang itu banyak yang cenderung untuk menjadi wirausaha gitu. Jadi mereka pasti butuh ilmu ini. Jadi kalaupun misalnya ada fresh graduate ya kami tetap menerima juga. Ya, mungkin kalau misalnya banyak itu akan dibuatkan kelas tersendiri dan yang yang sudah memang punya pengalaman itu ditempatkan di kelas tersendiri. Kenapa seperti itu? Karena kan kami metode belajarnya itu adalah studi kasus. Oh, studi kasus. Iya, jadi kalau misalnya yang punya pengalaman sudah banyak kan mungkin status kasus-kasusnya itu beda. Kemudian yang baru juga belajar juga mungkin punya kasus yang beda sehingga mereka bisa belajar dengan bagaimana problem solving untuk setiap kasus yang dihadapi. Berarti kasus-kasus yang diangkat selama perkuliahan kebanyakan yang dekat dengan mereka atau yang mereka jalani? Sebaiknya begitu. Jadi kalau di tugas akhir pun, jadi peminatan itu biasanya ya kita arahkan ke kasus-kasus yang ada di lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja. Berarti untuk yang pengusaha nih, yang punya usaha sendiri, bagaimana penerapan ilmunya, khususnya di Magister Manajemen untuk usaha yang mereka jalani? Bagus sekali pertanyaannya, Kakak Ica ini kayaknya mendalami betul ya. Jadi untuk bagaimana mereka bisa menerapkan ilmunya dari awal itu kurikulumnya memang sudah kita arahkan untuk bagaimana seorang entrepreneur itu bisa mengembangkan usaha. Jadi contohnya misalnya ada mata kuliah manajemen strategi dan teori. Jadi di situ belajar sebenarnya strategi itu seperti apa. Kemudian ada strategi formulation juga. Jadi bagaimana memformulasi strategi sampai mengevaluasi strategi sehingga mereka bisa membuat strategi yang fit dengan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis. Iya, jadi kan lingkungan bisnis seperti sekarang kita ketahui ini era pandemi ya, jadi berubah sekali strategi kan, berubah. Nah, untuk itu mahasiswa tentu harus dibekali bahwa selain mereka punya teori-teorinya, mereka juga harus bisa mengadop perubahan lingkungan ya, karena sekarang kan eranya teknologi ya Kakak Ica. Betul. Jadi mau tidak mau mahasiswa itu diarahkan untuk membuat strategi yang juga include di dalamnya termasuk teknologinya. Teknologi, apalagi teknologi berubah. Hari ini kita pelajari yang ini, besok ada lagi betul yang baru. Sekali. Jadi
di manajemen ya, khususnya di pasca sarjana magister manajemen maksudnya, itu kami memberikan kasus-kasus yang seperti itu. Jadi memancing mahasiswa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya setelah melakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasinya. Gitu. Berarti kalau untuk luaran, ada tidak luaran wajib yang diberikan oleh magister manajemen untuk mahasiswanya, khususnya untuk tugas akhir? Betul. Jadi luaran untuk tugas akhir ya pasti adalah bagaimana problem solving yang sudah bisa dilakukan gitu. Jadi memecahkan masalah dari setiap kasus-kasus yang muncul dalam tugas akhirnya. Jadi misalnya nih ya, kalau di MM itu kan mahasiswanya banyak tipe ya. Iya. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari UMKM yang baru muncul, baru berkembang, kemudian ada dari perusahaan, kemudian ada dari bahkan universitas. Jadi akademisi juga ada? Bukan akademisi, tapi staf di universitas. Jadi bukan dosen ya, karena kan kita tahu kalau yang dosen sekarang kan harus S2 dulu. Jadi sekarang berkecimpung di misalnya di universitas, maka tugas akhirnya itu adalah misalnya judulnya ya kalau nggak salah ingat persisnya adalah bagaimana strategi universitas untuk mengetahui keputusan calon mahasiswa memilih universitas tersebut. Oh, jadi bagaimana ilmu yang didapat langsung diterapkan langsung di lapangan bisa kerja. Diterapkan di lapangan kerja. Oh, berarti ini bisa sangat membantu ya. Jadi jatuhnya sih MM jadi konsultan juga untuk mereka yang bekerja dan punya usaha. Betul sekali Kakak Ica. Dan kita tahu kan sekarang zaman perubahan ya, era perubahan menurut Prof. Renal Kasali itu kan nanti ke depan akan ada banyak sekali mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Iya. Kalau nggak salah itu di koran apa di mana juga dibaca, dosen pun mungkin juga akan berkurang, akan hilang bahkan ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mahasiswa tidak membekali kita dosen tidak membekali mahasiswa untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Lanjut soal luaran dari hasil mahasiswa magister manajemen. Nah, misalkan untuk tesisnya sendiri, adakah wajib untuk terpublish dan segala macam di MM seperti apa? Oh ya, bagus sekali Kakak Ica. Jadi untuk tesis MM itu memang wajib untuk dipublish ya. Jadi yang sudah selesai itu alhamdulillah sudah ada yang publish. Yang lain sementara proses publikasi. Iya, betul. Itu ada syarat tertentu, misalkan harus di jurnal terakreditasi atau apa? Kalau di MM itu paling tidak dia sudah masuk di Sinta 5, Sinta 4 ya. Oh, jadi ada minimalnya. Iya. Minimal Sinta 4 atau Sinta 5. Jadi pastinya harus jurnal yang terakreditasi. Iya, nah, untuk ini penerimaan mahasiswa, misalkan kalau saya mau lanjut ke MM, apa sih yang harus saya persiapkan? Apakah sejauh ini semuanya linear? Kalau yang nggak linear itu bagaimana? Sebetulnya kata istilah linear itu ada yang maksudnya Kakak Ica mungkin kalau misalnya yang di teknik tidak boleh masuk ya. Yeah. Saya kira boleh-boleh aja kan kita pasar kita itu kan adalah orang yang bekerja ya di perusahaan atau di lembaga pemerintah. Ya, jadi berarti kan kalau misalnya dia tadinya orang hukum ya, kemudian dia punya perusahaan atau dia bekerja di perusahaan misalnya untuk bagaimana dia mengembangkan perusahaan itu ya bisa aja sekiranya belajar strategi. Oh, berarti mengikut dari sekarang posisinya apa? Ya artinya kepentingan dari si calon mahasiswanya. Kok misalnya dia butuh untuk belajar strategi karena dianggap dibutuhkan di perusahaannya, saya kira bisa aja dia masuk strategi. Jadi siapa aja boleh ya gabung. Tapi kalau misalnya Kakak Ica yang mau jadi dosen ya, mungkin kalau dia awalnya bukan di strategi, saya kira lebih baik ambil linear. Jadi kembali ke tujuannya untuk melanjutkan studi itu apa? Iya, betul sekali. Yang jelas sangat terbantu karena kalau dari penjelasannya Bu Anti sangat terbantu sekali sih mahasiswa yang bekerja, punya usaha, karena jadi dosen-dosennya kayaknya berlaku sebagai konsultan juga buat mahasiswanya. Kita kayak teman saja lah, artinya kita saling sharing. Kan kalau di S2 itu mahasiswa bukan berarti datang tidak punya apa-apa Mereka itu biasanya malah karena
pengalamannya banyak, jadi kita juga memperlakukan mahasiswa itu ya harusnya kan kita perlakukan sebagai partner kita kan, iya teman kita, jadi kita bisa diskusi dengan enak. Kalau misalnya kita membuat kayak jarak begitu kan mahasiswanya justru kurang. Sekarang tuh komunikasi kan sudah terbuka ya, jadi. Iya betul, apalagi kalau untuk jenjang S2 justru jatuh-jatuhnya membuka link pasti. Betul, jadi ini lagi salah satu keunggulannya MM di Universitas Fajar, karena MM di Universitas Fajar itu bekerja sama dengan Indonesian Strategic Management Society. Jadi di mana anggota dari ISMS ini adalah akademisi dan praktisi. Jadi termasuk Prof. Renal Kasal itu adalah anggota ISMS. Oh gitu. Iya, jadi manajer-manajer multinational corporate itu adalah anggota dari ISMS. Ketuanya sendiri, ketua atau presiden dari ISMS itu mengajar di MM. Oh gitu. Mengajar jadi, strategi. Jadi usah ragu. Iya, tidak usah ragu kalau mau ke MM, karena memang diajar oleh dosen yang punya kompetensi yang pas dengan ilmu yang dibutuhkan. Praktisi juga berarti. Betul, praktisi juga. Satu lagi Kakak Ica. Iya. Jadi karena MM ini adalah satu-satunya ya program S2 yang mengajarkan konsentrasi strategi pada benar-benar strategi ke mahasiswanya. Berarti karena ini benar satu-satunya mengajarkan strategi, berarti secara tidak langsung MM juga membentuk karakter, menanamkan karakter, menjadi lebih kreatif juga. Betul. Kita memang diarahkan mahasiswanya untuk seperti yang Kakak Ica bilang, bahwa karena kita satu-satunya, kita unik, maka kita harus kreatif ya pasti. Bagaimana bentuk penanamannya itu seperti apa sih yang diberlakukan? Kayak begini ya. Mahasiswa itu kan setiap semester pasti ada pelajaran strateginya. Jadi itu tadi mulai dari formulasi sampai evaluasi. Nah, kami dosen itu mengajak mahasiswa langsung ke lapangan untuk melakukan contoh lah ya, kalau salah satu analisis yang banyak dikenal dalam strategi itu adalah analisis SWOT. Kami langsung ke Pelindo, ke Tonasa ya. Jadi mahasiswa itu akhirnya wawasannya jadi terbuka ya. Langsung dia menganalisa di situ. Mempelajari kasus perusahaan-perusahaan besar BUMN, itu membuat pikiran mereka pasti mau tidak mau ada pembelajaran tersendiri dengan pengalaman yang didapat itu. Berarti studi kasus juga. Iya, studi kasus. Oke, Bu Anti, apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman Univers lainnya, khususnya yang masih galau buat lanjut sekolah? Ayo dong, jangan ragu-ragu, kita ke Unifa ya, kita ke MM, dan insya Allah kita akan belajar bagaimana kita membuat strategi untuk mengembangkan perusahaan kita dan institusi kita. Nah, berarti ada diskon juga katanya? Oh iya betul, hampir lupa. Untuk MM ya, Unifa itu alumni itu dapat diskon 50%. 50% guys. Betul, 50%. Jadi ini khusus untuk alumni? Ya. Alumni Unifa yang mau lanjut ke MM. Oke. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton episode kali ini, ngobrol langsung sama Bu Anti tentang MM. Jadi yang masih ragu untuk lanjut S2 atau masih bingung sebenarnya saya kalau S2 mau ngapain dan segala macam, kayaknya sudah dijelaskan panjang lebar. Kita harus tahu tujuan kita untuk lanjut sekolah itu kira-kira apa sih. Nah, jadi jangan lupa video ini ditonton, di like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.